Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Yang pertama, saya mengucapkan fakultas selaku pemateri pertama, dan selanjutnya ini ada rekan saya. Ada pemateri kedua, dan yang terakhir ada pemateri ketiga dengan nama Rizky. Oke, di sini kami akan merealisasikan tentang kenakalan remaja. Sebelumnya teman-teman sudah tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Ada yang tahu? Berarti baik-baik semua ya. Jadi mengulangi kata Herman tadi, karena ini judul tema kita sekarang kenakalan remaja, dan bagaimana nanti mencegah kenakalan remaja. Seenggaknya dari diri kita sendiri, biar kita tidak mengikuti yang lain, orang lain gitu. Ya biarin orang lain melakukan kenakalan, tapi kita jangan ya. Itu baik untuk masa depan kita sendiri. Oke, yang pertama di sini ada pengenalan, di mana pengenalan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama ada definisi dan yang kedua ada statistik. Boleh di sini akan dijelaskan oleh rekan saya yang pertama Bibi Devendo. Waktunya lebih silakan. Ya, teman-teman bisa lihat dari bulan ke bulan ini ada statistik kenakalan remaja dari bulan Januari sampai bulan Juni. Bagaimana kenakalan remaja itu sangat tinggi ya, hampir menyentuh 1.000 orang. Dan ini ada definisi apa sih kenakalan remaja? Kan kita sering tuh dengar ya mungkin dari guru, dari bapak guru, apa sih kenakalan remaja itu? Nah ini definisinya suatu tingkah laku atau suatu tindakan yang bersifat antisosial, melanggar norma sosial, agama, serta ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Ada yang bisa masuk contoh nggak? Salah satu tindakan kenakalan remaja yang apa? Kalau yang tahu kan apalagi? Kalian Partia. Ya benar. Ada lagi? Tadi siapa nama? Maksudnya siapa nama? Dianika. Ya benar banget. Tawuran, balap liar, terus keras ya, konsumsi narkoba itu salah tiga dari perilaku yang melanggar hukum atau melanggar norma-norma yang ada di negara kita. Itu termasuk dalam kenakalan remaja. Dan tentu kalau sudah melanggar hukum atau ketentuan itu ada hukumannya ya. Nanti karena kita tawuran, konsumsi narkoba berarti nanti berurusan sama Interpol. Selanjutnya, ini ada faktor pemicu akan dijelaskan oleh Pak Herman. Baik teman-teman. Di sini ada faktor pemicu. Yang pertama dari lingkungan keluarga, yang kedua pengaruh teman sebaya, yang ketiga kurangnya pendidikan dan perhatian. Yang pertama kita bisa mengambil dengan lingkungan keluarga. Dari teman-teman sekarang, apakah Anda bisa mendeskripsikan dari gambar tersebut? Kalau ada yang bisa, silakan berdiri dan ini bentar, ini Pak ya, ini yang bisa dijawab dan atau interaktif nanti bakal dapat sedikit giveaway dari tenang, ada aspirasi ya. Oke, kita lanjut ya. Ada yang bisa mendeskripsikan ini, kalau bisa nanti berdiri, berkenama dan dipersilakan yang bisa mendeskripsikan ini. Oke, kenapa nama saya Rian Dika, Putra lagi dari kelas 12 tadi. Ya. Keluarga ya? Ya. Oke. Dari beberapa saya lihat,
Contohnya, misalkan suami dan istri itu berantem, Iya. jadi anak itu stres, dia mau apa ya? Untuk tadi maksudnya, biar lebih jelas lagi. Jadi karena dia stres tuh di lingkungan rumah, dia ini mencoba keluar gitu, mencari Pelampiasan gitu ya. keluar. Ya, kalau teman-teman siapa sini yang suka anime? Nah, anime Naruto. Tahu kan gimana karakter Naruto itu masih kecil? Dia itu apa ya, bukan nakal ya, tapi mencari perhatian orang lain. Jadi jangan dia berbuat yang tidak wajar, berbuat yang sedikit menyimpang ya. Jadi dia mencuri perhatian biar dia merasa dianggap di lingkungannya. Itu bisa kita ambil dari, kalau dari anime itu ya Naruto itu. Oke, terima kasih pada Ya, saudara. Bisa bagus banget ya. Di sini saya sedikit menyimpulkan bahwasanya apa yang dijelaskan oleh saudara Aryan tadi itu memang benar. Di sini bisa dijelaskan bahwasanya ada sekelompok keluarga di mana keluarga tersebut terdiri dari ibu, ayah, dan anak ini, di mana dari orang tua tersebut si ayah dan ibu ini bertengkar dan didengar oleh anaknya itu, yang mengakibatkan anak ini bisa mengakibatkan stres dan depresi juga bisa, sehingga untuk dari anak ini bisa mengakibatkan bunuh diri sendiri. Oke, selanjutnya itu ada pengaruh teman sebaya. Dari gambaran di depan ini ada bisa mendeskripsikannya kembali. Berdiri tangan dan berdiri di persilakan. Yang temannya baik, dia ya siapa nih? Kitanya nggak baik, temannya baik, ya kita ikutan baik nih, ada nggak? Atau kitanya baik, teman nggak baik, ya ikutan nggak baik, ada nggak? Ada bisa menjelaskan dari deskripsi gambar yang di depan? Ya, mbaknya, Ada yang mau? Ada yang bisa menjelaskan? Mas, Ya, silakan berdiri. Tiga namanya. Boleh. Perkenalkan saya Fitria dari Komite Pemantauan Segala itu seperti pacaran, minum miras gitu, ya, rokok, seperti itu. jadi untuk seumuran 18 tahun ke bawah itu sebenarnya di negara kita sendiri dan kebanyakan negara-negara luar itu ya 18 tahun itu sama belum boleh minuman, belum boleh pacaran, belum boleh merokok. Dan kalau itu sudah dilakukan berarti dia masuk ke dalam golongan ini, berpengaruh teman sebaya itu, dan itu bisa menularkan ke teman yang lain. Jadi biasa nih kalau di satu circle, kamu nih yang di circle-circlean di sini pasti ada nih. Kalau ada di circle itu yang suka mabuk, suka ngerokok, pasti lambat laun teman-temannya sedikit banyaknya bakal terpengaruh juga, begitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada kurangnya pendidikan dan perhatian. Nah, dari teman-teman sekalian, adakah yang bisa kembali mendeskripsikan dari gambar tersebut? Mas, ini mau tanya, ini yang kurang pendidikan dan perhatian itu oleh guru atau orang tua? Boleh dari siapapun, dari orang tua, guru atau saudara. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Waki dari kelas 12 TKJ 1. Menurut saya kurangnya pendidikan dari orang tua itu karena orang tua adalah cerminan untuk anaknya, dan perhatian orang tua itu adalah kebutuhan yang dimiliki oleh anak. Itu ya. Terima kasih ya. Oke, saya mendeskripsikannya kembali bahwasanya di mana dari gambar tersebut menjelaskan bahwasanya dari orang tua tersebut, dari ibu dan ayahnya sedang memain handphone. Di mana dari anak ini yang sudah kita lihat dari gambaran di depan, dia tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya yang menyebabkan anak ini bisa membutuhkan dirinya tersendiri dan bisa melakukan hal-hal yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi bagaimana pertumbuhan anak itu dari mulai lahir sampai dikatakan dewasa itu tamat SMA ya, kalau kita lihat ya. Itu sangat penting dan sangat berpengaruh bagaimana kedua orang tua memberikan perhatian, pendidikan, dan asupan gizi. Kita bisa ambil contoh bagaimana kalau orang
yang orang yang dari kecil sampai tamat sekolah itu dia mendapatkan perhatian yang cukup, dia perilakunya maupun akademiknya bagus. Tapi kalau yang kurang mendapatkan perhatian biasanya agak sedikit berbeda dalam teman yang mendapatkan perhatian penuh terhadap kedua orang tua. Bisa disimpulkan juga kalau orang yang kurangnya perhatian itu bisa dikatakan problem seperti ini ya Mas ya. Biasanya ada pengaruh. Pengaruhnya banyak sekali dari siswa atau siswi yang mendapatkan berkenan. Oke, dilanjut saja Mas. Selanjutnya ada jenis kenakalan remaja. Nah, ini akan dijelaskan oleh Kak Rizky. Baik Kak. Oke, yang dari saya ada jenis kenakalan remaja. Contohnya itu perilaku kenakalan remaja, pergaulan bebas, narkoba, bahkan. Nah, jadi dari materi ini bisa kita simpulkan bahwa kenakalan remaja itu bisa mengandung pergaulan bebas, narkoba, bawaan, dan dampak individu dan masyarakat. Dampak negatif penggunaan narkoba terhadap individu dan masyarakat. Jadi dengan pergaulan bebas ini tuh kita bisa merugikan semua banyak orang, kecuali keluarga, teman dekat, dan seperti tawuran itu sama. Sangat merugikan ya. Dengan adanya contoh perilaku kenakalan remaja ini, di sini saling berhubungan. Teman-teman ada yang tahu nggak alasannya kenapa dari ketiga ini saling berhubungan? Kalau ada bisa menjelaskannya, nanti akan ada kerjanya juga. Ada yang mau menjelaskan kenapa alasannya dari ketiga contoh perilaku ini mereka ini saling berhubungan? Maka nama saya Malik Arya. Siapa? Malik Arya. Malika. Ya. Dari pergaulan bebas itu bisa disebut kayak serikala juga. Ya. Jadi antara teman-temannya itu dia mengajak tawuran, misalnya itu dia bisa kayak membuat hal-hal yang tidak lebih dari, masa bisa lebih dari daripada itu seperti narkoba itu juga. Iya. Apa ya? Bisa lupa itu kan. Nah. Itu dampak dari perilaku nakal ini. Terima kasih ya. Oke, saya simpulkan kembali bahwasanya dari ketiga ini bisa kita simpul bahwasanya pertama dari adanya pergaulan bebas, kita akan melanjutkan dengan adanya pergaulan bebas kita pastinya dong kita melakukan laporan sekaligus melakukan narkoba di suatu tempat yang tidak diketahui oleh kepolisian. Dari ketiga ini tidak patut atau tidak harus kita lakukan selagi kita masih di bangku pelajar ya. Dan selanjutnya juga ada dampak individu dan masyarakat. Di sini ada dua gambar. Yang pertama ada orang yang menjatuh atau kecanduan obat-obatan. Yang kedua ada terakhir. Yang kedua ada obat. Ada orang yang sedang memabuk. Dari dua gambar tersebut di sini ada yang bersamping bahwasanya setiap orang yang melakukan obat-obatan dan meminum minuman khamar itu pastinya mendapatkan dampak negatifnya juga. Dan dari sikap sisi masyarakatnya juga dijelaskan kita mendapatkan dampak buruknya. Yang pertama kita akan dijauhi oleh masyarakat sekitar, yang kedua akan dikenal buruk oleh masyarakat sekitar, dan yang terakhir kita akan tidak bisa berada di depan dengan. Oke Mas, silakan lanjut. Oke, di sini ada dampak sosial dan ekonomi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Bita. Kami persilakan. Ini ada dampak sosialnya ya. Yang pertama adalah merugikan kesehatan fisik yang akan datang. Kalau kita makan narkoba, merokok, pasti belum terasa kalau kita baru makan 1-2 kali. Terasanya nanti ketika kita udah ketergantungan. Baru-baru ini kalau yang sering update di berita,
salah satu artis Indonesia yang baru ketangkap lagi. Ya, itu baru 2 minggu keluar dia tertangkap lagi. Itu bagaimana sangat bahayanya ketergantungan zat adiktif itu atau narkoba, ganja dan semacamnya ya. Dikucilkan masyarakat dan mencemakan nama baik. Tentu kita ambil contoh lagi ya si Mang Ahmad Dhani itu. Jadi dia itu kan dulu artis sangat terkenal kan ya. Siapa sih yang nggak tahu Ahmad Dhani? Tapi setelah dia pencandu, ketergantungan obat-obatan, bagaimana sekarang dia kehidupan dia kan pertama kabar-kabarnya kan dia digugat istrinya ya. Nah, itu kedua ya dia pasti produser tahan dulu, yang mau kontrak dia tahan dulu, sangat berpengaruh, sangat jelek di mata masyarakat. Yang ketiga mencemarkan nama baik, jadi yang keempat mengganggu ketentraman dan kenyamanan. Kalau teman-teman ke pasar malam atau ke tempat hiburan seperti perjalanan malam gitu, kalau ada orang mabuk risih pasti risih banget ya. Apalagi kalau tempat wisata ada orang-orang teriak mabuk itu kan risih. Kita ke pasar malam itu kan nyari hiburan, ke tempat wisata juga nyari hiburan. Tiba-tiba ada orang mabuk teriak-teriak nggak jelas, rese lah istilah bahasa ininya, kan mengganggu banget gitu, menurunkan kualitas generasi bangsa. Nah ini pesan nih untuk teman-teman posisi ini kan siswa-siswi pilihan terbaik dari yang terbaik. Apalagi Mas tadi bentar lagi mau ini ya daftar sama semoga sukses. Itu salah satu contoh bahwa kita itu generasi penerus bangsa. Jangan sampai kudarkan harapan bangsa dengan kenakalan remaja yang tidak ada gunanya. Kita lebih baik kita berprestasi, terus belajar, membangun prestasi, membanggakan kedua orang tua dan membangun bangsa. Ini contoh kenakalan remaja tadi kan kita udah ini ya, kita langsung aja. Ya Mas, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, ini pencegahan. Oke, di sini selanjutnya ada penjagaan di mana penjagaan tersebut terdiri dari 3. Yang pertama bentuk pengawasan orang tua, yang kedua peran keluarga, dan yang terakhir peran orang sekitar. Di mana bentuk pengawasan orang tua itu terbentuk dari ibu yang mengawasi anak-anaknya yang sekiranya dari anaknya tersebut berlama-lama di kamar yang kita mengemainkan sosmed. Tidak tahu di dalam sosmed itu bahwasanya si anak mempermainkan HP-nya dengan sisi yang baik atau yang buruk yang besar. Dan selanjutnya juga peran keluarga, yang dimana peran keluarga tersebut juga penting sekali bagi kita sebagai siswa atau siswi yang masih usianya di bawah 17 tahun. Kalau teman-teman kayaknya sudah saya anggap dewasa ya. Ini penting peran keluarga ini. Kalau teman-teman di rumah punya adik yang masih SD atau SMP, itu teman-teman jangan abai. Sekali-sekali teman-teman cek HP-nya, dia lagi searching apa di browsernya itu nggak apa-apa, demi kebaikan dia juga. Itu sekali-sekali teman-teman cek dia lagi nyari apa nih. Sekarang kan gampang banget ya nyari hal negatif di Google itu ya. Itu nggak apa-apa, sekali-kali teman-teman cek terus di WA-nya kalau bisa. Kalau masih SMP ke bawah jangan dulu WA-nya. Kalau bisa untuk mata pelajaran, misalnya kan ada grup sekolah itu dipegang oleh bapak atau ibunya dulu. Dilanjut saja materinya. Nah, di sini ada studi kasus yang mana nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yang pertama Muhammad Rizky, selanjutnya kami sesuai. Oke, di sini ada studi kasus. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu dari modelnya siapa? Teman-teman ada kenal fotonya siapa? Enggak, Koko ganteng. Jadi saya yang kasih tahu di saklarnya masa dia berada di judi online. Jadi dulu waktu dia di Thailand kurang lebih dia terjerumus yang namanya judi online.
Mungkin dari yang kalian tahu zaman sekarang itu respon itu ya dari ketua game apa dengan dia begini itu bisa mendapatkan kebahagiaan atau secara instan gitu dan kembali karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan sama sekali di masa dulu itu. Yang dulunya apalagi sekarang dia jadi seorang pendakwah setelah mendengar kajian ustaz yang ketua pondok pesantren dan dia tempat pondok pesantren sekarang dia menjadi pendakwah terhebat di usia muda sekarang dia. Jadi ini salah satu contoh sukses bagaimana kehidupan ini orang sekarang bisa menjadi lebih baik lagi. Dan tentu teman-teman pada kenal ya, sering muncul di TV atau di podcast. Jadi kalau misalnya kalian mau paham banget, cari di YouTube, di Google, di Facebook banyak. Iya. Oke, dari penjelasan teman saya ada bisa menyimpulkan bahwasannya jenis salim ini dari dulunya seperti apa dan hingga sekarang seperti apa. Ada bisa menyimpulkan? Apa nih yang teman-teman dapat pelajari dari kisah Dennis Lim? Kalau ada yang bisa, nanti silakan berdiri dan sebut namanya siapa. Tapi ini udah paham semuanya, udah ngerti ya kan? Ya, peran masyarakat. Jadi untuk mengatasi kenakalan remaja ini, apalagi di tingkat sekolah ya, tingkat sekolah menengah atas dan sederajat itu sangat penting peran masyarakat. Bagaimana masyarakat itu mensosialisasikan, salah satu contohnya ya kami ini salah satu bentuk support peduli kepada teman-teman bahwa bagaimana kenakalan remaja itu sangat buruk bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Nah, ini kesimpulan dari materi yang kita paparkan tadi melalui kerjasama yang kokoh antara keluarga. Tadi kan ada ya keluarga kita bahas ya, keluarga, sekolah juga, komunitas. Kita dapat mencegah kenakalan remaja itu. Seperti dari mana nih kalau dari keluarga? Berarti dari rumah ya, dari rumah dulu. Sebelum berangkat dari rumah itu kita sudah melakukan apa? Sudah melakukan kenakalan remaja belum? Alhamdulillah belum. Baru di sekolah itu kalau ada teman yang kira-kira sudah dikit-dikit mau melakukan, tegur aja. Stop, janganlah begitu. Lain aja. Baru ke komunitas. OSIS itu komunitas bukan? Kalau menurut teman-teman, organisasi ya baik organisasi. Teman-teman, saya bangga nih sama teman-teman yang tergabung dalam organisasi OSIS. Saya dulu mencalonkan di OSIS kan, dan membantu remaja tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berprestasi. Pasti ya kalau OSIS itu bertanggung jawab. Soalnya banyak kegiatan-kegiatan yang dipegang OSIS. Kayaknya seluruh kegiatan sekolah itu yang di luar akademik kayaknya dipegang OSIS ya. Pelaksananya OSIS ya. Dari presentasi kami ada yang ingin bertanya minimal 2 pertanyaan. Dan juga dari pertanyaan tersebut kita akan memberikan diskusi. Kalau belum jelas silakan ditanyakan kembali. Apa aja di luar penting juga nggak apa-apa tanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang kelas 12 kira-kira mau bertanya kampus-kampus yang sekarang ini mau lulus ya kelas 12 ya. Nah, kira-kira kemana nih, apa mau kuliah dulu atau mau kerja atau mau karena nggak apa-apa tanya aja. Itu referensi aja. Kebetulan saya sudah bekerja, teman ini juga dia tidak bekerja, tapi dia mempekerjakan orang. Tanya aja di luar ini. Apakah ada yang ingin bertanya?
Kak, bagaimana Kak kalau habis lulus biar cepat diterima kerja? Nggak apa-apa, tanya aja. Oh iya. Kak, bagaimana nih yayasan yang cepat prosesnya? Nggak apa-apa, tanya. Kerjaan. Ya. Ya bisa juga ditanyakan tentang organisasi kita mau naik sebagai ketua bisa menjadi apa gitu ya. Ini bisa bantu kalian. Bisa juga insya Allah nanti bulan Januari akan naik menjadi presiden dari SD dan Bangunan. Nih, yang udah mau lulus ada info ini luar konteks ya. Katanya kata Menpan RB itu 2024 itu tes CPNS itu mau diadakan 3 kali setahun. Dan itu ada kemarin saya daftar pun SM ada formasi SMA SMK ada, dari Kemenpora ada, dari Kejaksaan ada, dari Kemenhub ada untuk yang SMK, untuk sekilas info aja. Yang pokoknya teman-teman yang kalau yang udah kelas 12 itu jangan jangan malas-malas cari info di Google. Untuk yang CPNS, TNI Polri ya, itu pokoknya cari-cari aja bagaimana tes tesnya, bagaimana SKB, SKD-nya. Untuk yang materi ada yang mau ditanyakan? Waktunya kami persilakan. Tidak ada yang mau bertanya? Nanti dapat hadiahnya loh. Ya, Lumayan tanya kali. aja, nggak apa-apa. Tanya aja. Oke. Sedih kan. Silakan berdiri sebelum temannya. Kenapa saya lalu saya mau nanya Pak dia juga. Saya mau nanya, cara apa kayak membagi waktu kalau kayak kerja terus kerja. Oh, seperti oke, itu kaya banget. Jadi kalau saya manajemen waktu ya, kalau dia namanya manajemen waktu. Jadi kan kalau kuliah itu kan, kalau sekarang kan ini dulu di kampus kita ini ada namanya kelas karyawan sistem shift, ada di belakangnya sistem shift. Jadi kalau saya kerjanya shift satu, saya kan kebetulan 3 shift ya, 1 minggu, 1, 2, 3. Nah kebetulan kalau sekarang lagi shift 3, lagi shift malam. Nah saya kuliahnya pagi. Kalau itu lagi dari pagi jam 8 sampai jam 12. Nah berhubung ada project, saya lanjut ke sore. Nah, kalau untuk membagi waktunya bagaimana? Nah, saya membagi waktu gini, kalau kuliahnya pagi, bukan gitu. Kebetulan kampus ini fleksibel, jadi bukan kita yang di kampus, tapi kampus yang mengurusi kita. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita kerja malam nih, setiga itu kan saya pulang jam 7 pagi, masuk jam 8. Masuk kalau malam itu jam 11 malam saya pulang jam 7 pagi. Nah, sedangkan kelasnya itu ada jam setengah 7 malam sampai jam setengah 10 ya. Nah itu saya ada 2 pilihan, saya mau masuk malam bisa, saya mau masuk pagi bisa. Mau masuk pagi pulang kerja, kan saya jam 7, sedangkan masuk kuliah jam 8. Saya kalau mau masuk pagi bisa, pulang kerja, langsung ke kampus, langsung masuk kelas, bisa. Kalau mau masuk malam juga bisa, sebelum berangkat ke kampus, sebelum berangkat kerja saya ke kampus dulu. Betul kalau sekarang fleksibel Mas. Jangan takut kalau masalah kira-kira mau kerja dulu nih, mau belum ada gaya atau apa gitu ya. Terus kuliah nggak apa-apa, kerja aja dulu. Ada kok sekarang solusinya itu sudah ada semua. Banyak sekali ya. Di kedepannya juga di SD dan Agung Indonesia itu kuliahnya fleksibel, di mana dari kuliahnya juga bisa tergantung dari jam jadwal kita. Dan juga tadi dijelaskan oleh rekan saya Mas Dibita, bahwasanya kelas itu terbagi menjadi 2, yaitu kelas pagi dan kelas malam. Di mana kelas pagi itu dimulai dari jam 8 siang sampai jam 12 siang. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, dan kelas malam dimulai dari jam setengah 7 malam sampai jam 10. Seperti itu ya Mas. Jadi kita bisa mengikuti jamnya fleksibel, misal kita kerja dari jam 7 sampai jam 4. Bisa nanti juga kita boleh malam, seperti itu. Sepindah kita mengatur komunitas waktunya seperti apa, dan itu kembali lagi pada teman-temannya juga, di mana kita meminta atau meminta waktunya yang sebaik mungkin sehingga kita mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Oke, itu saja penyampaian dari kami juga.
tentu banyak kekurangannya, mohon dimaafkan ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, narkoba no, prestasi yes, SMK Karya Biasa bisa, kakak SMK juga. Ini bertiga ya, tiga. Aku coba dulu ya. Narkoba No. prestasi Yes. SMK Karya Bangsa Bisa. Oke, sekali lagi ya, biar yang keempat. Narkoba No. prestasi Yes. SMK Karya Bangsa Bisa. Terima kasih teman-teman atas waktunya, pulangnya agak telat ya. Mohon maaf sebelumnya. Pulangnya hati-hati karena kita udah minta waktu kuliah. Saya akan mengucapkan banyak banget terima kasih sudah membantu tugas posisi. Saya selaku ketua dari kelompok ini mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan hari ini untuk bisa lanjutkan ke perguruan tinggi. Selanjutnya untuk pulangnya nanti hati-hati di jalan. Kami dari SD Ya, ada Pak Ketua bareng dulu ya, Pak Mbak. SMK bisa.